Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Dermawan dari mahasiswa IAIN Pontianak. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pendidikan dan perubahan sosial budaya. Yang pertama ada hubungan pendidikan dengan struktur sosial. Secara harfiah, struktur dapat diartikan sebagai susunan atau bentuk. Struktur tidak harus berbentuk fisik, tapi ada juga yang berkaitan dengan sosial. Dalam masyarakat muncul pola berulang sehingga menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok. Pola berulang inilah yang nantinya akan menciptakan struktur sosial masyarakat. Struktur sosial masyarakat dalam suatu wilayah tentu akan lain dengan wilayah lain. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial masyarakat adalah suatu tatanan atau susunan-susunan secara berkelompok, bisa secara vertikal dan juga bisa juga ada yang secara horizontal. Lalu yang kedua yaitu bentuk struktur sosial, yang dimana bentuk ini terdiri dari dua, yaitu stratifikasi sosial yang berdasarkan tingkatan dan diferensiasi sosial yang berdasarkan golongan. Stratifikasi sosial yang berdasarkan tingkatan itu terdiri dari ekonomi, pendidikan, kekuasaan, dan kekuatan. Lalu diferensiasi sosial itu berdasarkan golongan, itu terdiri dari ras, klan, suku bangsa, agama, profesi, dan jenis kelamin. Lalu selanjutnya ada perbedaan antara stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial itu dikelompokkan secara vertikal, lalu berdasarkan posisi, status, kelebihan yang dimiliki, dan sesuatu yang dihargai. Distribusi hak dan kewajiban, prasangka, dan kriterianya berdasarkan pendidikan, ekonomi, keturunan, dan kekuasaan. Sedangkan diferensiasi sosial itu dikelompokkan secara horizontal, yang berdasarkan ciri dan fungsi, lalu berdasarkan kelompok dan keadaan genetik, lalu kriterianya mencakup fisik, biologis, sosio, dan kulturalnya. Selanjutnya ada ciri-ciri struktur sosial yang dimana munculnya itu pada kelompok masyarakat, lalu berkaitan erat dengan kebudayaan dan berubah dan berkembang seiringnya perkembangan zaman. Lalu ada fungsi struktur sosial yang terdiri dari fungsi identitas dan fungsi pembelajaran. Lalu selanjutnya ada hubungan pendidikan dengan peranata sosial. Lalu pengertian dari peranata sosial yaitu suatu aturan yang berkaitan dengan kegiatan dari suatu masyarakat dan untuk menciptakan kepedulian terhadap kepentingan umum. Lalu menurut Kunjarningrat tahun 1979, beliau menjelaskan bahwa peranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan pola-pola tertentu untuk mencapai kompleks-kompleks dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada bentuk-bentuk dari peranata sosial tersebut dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama ada peranata agama dan kepercayaan, kedua peranata ekonomi, ketiga peranata pendidikan, keempat peranata politik, kelima peranata kesenian, keenam peranata sosial, dan ketujuh peranata penelitian. Lalu selanjutnya hubungan pendidikan dan pengembangan iptek. Di sini pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan
yang artinya itu semakna dengan kata knowledge, yaitu sebuah informasi yang diperoleh dari manusia melalui pengalaman, pengamatan, dan penalaran. Sedangkan dari teknologi itu sendiri itu suatu ilmu, suatu hasil dari ilmu pengetahuan tersebut. Misalnya dari benda-benda mesin, misalnya mesin baik traktor dan lain-lain. Dalam perkembangan iptek saat ini yang berpengaruh pesat adalah teknologi komunikasi dan informasi. Salah satunya itu telepon genggam atau handphone. Handphone ini berpengaruh pesat bagi kehidupan bermasyarakat. Misalnya dalam dunia pendidikan, handphone ini sangat berpengaruh besar bagi para siswa maupun mahasiswa dan mahasiswi. Lalu terdapat dampak juga dari perkembangan teknologi iptek ini, yaitu misalnya dari handphone mempunyai dampak positif dan negatifnya. Dari sisi pendidikannya, misalnya dari segi positifnya, siswa dapat mencari berbagai sumber informasi baik dari YouTube, TikTok, Google, Instagram, ataupun sosial media lainnya. Sedangkan dampak negatifnya itu berbagai macam. Misalnya dalam penggunaan teknologi informasi yang salah, misalnya mengarah kepada hal-hal yang bersifat seks atau yang dapat memancing hawa nafsu dari mahasiswa atau peserta didik tersebut. Lalu selanjutnya ada peran pendidikan dalam perubahan sosial budaya. Adanya perubahan karena manusia memiliki kebutuhan tidak terbatas, misalnya dari perlengkapan dan kehidupan. Misalnya dari zaman nenek moyang, yaitu cara memasaknya itu dengan cara dibakar. Beda dengan zaman sekarang, yaitu bisa dengan cara misalnya ingin memasak nasi bisa melalui oven, memasak ikan bisa melalui wajan atau segala hal macam tersebut. Dan dulu menggunakan kayu bakar dan sekarang bisa menggunakan gas atau kompor gas. Lalu dari segi mata pencarian, pada zaman dulu yang laki-laki itu biasanya berburu, sedangkan yang perempuan meramu. Tapi pada perkembangan zaman sekarang ini semakin maju, sehingga membuat keduanya bisa saling bekerja sama untuk menciptakan segala sesuatu yang bisa dapat memajukan suatu negeri tersebut. Lalu ada sistem pemasyarakatan, bahasa ini yang dulunya dilakukan secara lisan, tapi pada zaman yang makin modern ini bisa melalui berbagai media seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, yang dimana di situ bisa diketik melalui diketik dan tulis, dan bisa menggunakan sandi dan berbagai hal lainnya. Lalu ada sistem pengetahuan, ada kesenian, dan religius atau unsur agama, yang dulunya unsur agama ini dipercaya melalui roh-roh halus nenek moyang, tapi sekarang lebih ke arah logika dan akal. Kan untuk seorang peserta didik berpikir kreatif dan inovatif. Lalu dimensi dalam perubahan sosial itu ada dibagi tiga, yaitu ada struktur sosial, interaksi sosial, dan budaya. Ya, mungkin itu saja hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena sesuatu kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan kekurangan itu hanya milik kita sendiri. Saya Randy Dermawan dari
sebagai mahasiswa IAIN Pontianak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada dosen mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih yang selalu mensupport saya dalam keadaan susah maupun senang. Sekian, assalamualaikum.